Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. 2 bulan sebelumnya, tepat setelah mengambil Star Tower, Luo Feng telah memisahkan tubuhnya. Tubuh penduduk bumi asli pergi ke Pulau Red Bat dengan tubuh mosanya untuk menarik perhatian ras lain. Dia berlatih di depan umum, dan dia bahkan terbang ke tanah warisan alih-alih berteleportasi ke sana setiap kali dia pergi karena dia ingin ras lain tahu di mana dia berada. Adapun tubuh binatang bertanduk emas, ia tiba di wilayah yang jauh di alam semesta melalui transportasi negara dewa dan kemudian terbang ke tujuannya, daerah rahasia Dagu kuno, dengan pesawat ruang angkasa. Aku seorang yang berprestasi tinggi di jalur gambar ukiran. Jika bukan karena bertaruh dengan leluhur, aku akan mencapai tingkat hukum yang sangat tinggi. Mungkin aku akan menyelesaikan Dewa Binatang tingkat ke-6. Jalan sekarang. Tapi berkonsentrasi pada jalur gambar ukiran memang banyak membantuku. Tetap saja, warisan Dewa Binatang dari sekolah Dewa Leluhur juga bermanfaat, pikir Luo Feng. Tanpa warisan Dewa Binatang, saya perlu 10 tahun untuk menyelesaikan tingkat ke-4, dan mungkin saya perlu 100.000 tahun untuk menyelesaikan tingkat ke-5. Dan ini dengan bantuan kemajuan di jalur gambar ukiran. Warisan Dewa Binatang itu memberi saya efisiensi maksimum. Selama saya mau, saya bisa menerima warisan itu sebanyak yang saya bisa. Sepertinya saya harus tinggal di Pulau Red Bat lebih lama lagi. Luo Feng terbang keluar dari istananya dan terbang menuju istana pemimpin pulau. Banyak penonton yang memperhatikan. Luo Feng ada di sini. Dia pergi untuk menerima warisan Dewa Binatang sekali setiap beberapa hari. Beberapa ras lain menyimpan catatan yang cermat tentang aktivitas Luo Feng, karena mereka telah diperintahkan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang dia. Penting untuk mengumpulkan informasi seperti itu jika mereka ingin membunuh makhluk tertinggi Luo Feng. Silakan dan buat catatan, pikir Luo Feng. Catat semua gerakan saya. Anda telah salah menghitung kekuatan saya, dan Anda akan kehilangan segalanya. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya, pergi untuk wall dan pulang dicukur. Luo Feng terbang ke mata air dan pergi ke tanah warisan. Wilayah rahasia Dagu kuno adalah wilayah yang memiliki diameter 1,2 juta tahun cahaya. Meskipun itu jauh lebih kecil dari wilayah rahasia Dewa Leluhur, itu masih sangat berbahaya. Sebuah pesawat ruang angkasa Garnet yang tampak biasa terbang melintasi ruang angkasa. Di dalam ruang kendali, seekor binatang bertanduk emas yang cantik berada di sofa dan menatap keluar. Berdasarkan informasi dari Master Mountain Sitting Guest, Black Metal kelima ada di wilayah ini. Wilayah rahasia Dagu kuno. Informasi tentang daerah rahasia Dagu kuno dari alam semesta virtual segera membanjiri pikiran binatang bertanduk emas. Wilayah kuno ini telah lahir ketika alam semesta pertama kali muncul. Ada beberapa perang yang terjadi di sini untuk barang-barang berharga. Secara bertahap, jumlah barang berharga di wilayah rahasia telah berkurang, dan karena itu sangat berbahaya, makhluk tertinggi berhenti datang. Namun, beberapa pejuang abadi dan ksatria alam semesta kadang-kadang datang ke sini dan mencoba peruntungan mereka. Itu sangat berbahaya, dan sebagian besar barang berharga telah diambil. Itu membuat wilayah itu sangat tidak menarik. Bahkan banyak bentuk kehidupan khusus yang tersisa, dan menjadi sunyi sepi. Daerah rahasia yang sunyi, berbahaya dan hampir tidak mengandung barang berharga. Logam hitam kelima ada di sini. Tamu duduk Gunung Guru benar-benar tahu bagaimana menemukan tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Aku merasakannya. Mata binatang bertanduk emas itu berkilauan, dan semua sel di tubuhnya yang saleh tergetar. Dia bisa merasakan pemanggilan yang kuat. Su. Golden Hornet Beast menteleportasi dirinya keluar dan mengembalikan pesawat ruang angkasa ke cincin dunianya. Arah itu. Luo Feng bertanduk emas memindahkan dirinya ke sumbernya. Itu berbahaya. Tetapi Golden Hornet Beast, yang jauh lebih kuat daripada penguasa alam semesta tingkat atas, dengan mudah melewati mereka semua. Logam hitam kelima, pikir Luo Feng bertanduk emas sambil menatap ke kejauhan. Kabut hitam tak berujung meresapi ruang. Semuanya gelap. Namun, Luo Feng yakin bahwa logam hitam kelima ada di sana. Meskipun tubuh Golden Hornet Beast-nya tidak membutuhkannya lagi, tubuh penduduk bumi asli memang membutuhkannya. Satu tubuh penduduk bumi mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, dia juga bisa memiliki tubuh dewa setinggi 55.000 mil. Kemudian dia akan bisa menampilkan I am the universe juga. Hati-hati, katanya pada dirinya sendiri.
Sungai 9 Harimau. Hong. Air emas mulai bergejolak di angkasa, meliputi area dengan radius 19 juta mil. 9 binatang aneh sedang bermain-main di gelombang emas, mengelilingi binatang bertanduk emas hitam. Maju ke depan. Luo Feng bertanduk emas terbang perlahan dalam kegelapan sementara Sungai 9 Harimau memeriksa bahaya. Setelah beberapa saat, dia telah terbang 100 juta mil. Hua, la. Seekor raksasa terbang melewatinya, memelototi binatang bertanduk emas hitam dalam gelombang emas. Golden Hornet Beast terus terbang ke kedalaman. Dia telah melakukan segel ruang dan membuat Sungai 9 Harimau terus mengalir. Dia merasa seperti sedang diawasi oleh makhluk besar. Saya tahu guru tidak akan membiarkan saya memiliki black metal kelima dengan mudah, pikirnya. Luo Feng bertanduk emas berhati-hati. Tiba-tiba, Hong, makhluk raksasa muncul dalam kegelapan dan berlari menuju wilayah 9 sungai macan miliknya. Hong, panjang. Nine Tiger River mencoba menghentikannya, tetapi upaya itu sia-sia. Raksasa yang ditebas ombak dan berlari ke arah Luo Feng. Hah! Golden Hornet Beast melihat raksasa kristal hitam setinggi 1 juta mil. Dia melambaikan ke 6 lengannya yang tebal dan memegang palu merah di masing-masing tangannya. Pemimpin gerombolan langit hitam? Binatang bertanduk emas terkejut. Di sana hidup beberapa bentuk kehidupan khusus yang sangat kuat di wilayah rahasia Dagu kuno, dan pemimpin gerombolan langit hitam adalah penguasa alam semesta tingkat atas yang dapat menyaingi pohon dunia yang paling kuat. Dia adalah raksasa gunung yang unik, dan dia memiliki tingkat gen kehidupan 8.000 kali. Semua 6 palu yang dia pegang adalah harta sejati senior, dan dia tak terkalahkan dengan teknik warisannya. Aku dalam masalah, pikir Golden Hornet Beast sambil menatap raksasa gunung itu. Aku bisa mengalahkannya, tapi tubuh raksasa itu terlalu sulit untuk membunuhnya. Keluar, keluar. Pemimpin gerombolan langit hitam meraung. Pemimpin gerombolan langit hitam, aku tidak bermaksud menyinggungmu, tetapi jangan mencoba menghentikanku, kata binatang bertanduk emas saat dia tumbuh hingga 1 juta mil. Dengan sisik hitamnya, dan dia menatap pemimpin gerombolan langit hitam di kejauhan. Binatang bertanduk emas, kamu tidak bisa datang ke sini, kata pemimpin gerombolan langit hitam. Dalam waktu singkat, pemimpin gerombolan langit hitam telah menembus semua rintangan di Sungai 9 Harimau dengan radius 19 juta mil. Menjauhlah! Golden Hornet Beast meraung dan menjadi seberkas cahaya keemasan. Tajam dan dingin, sayap raksasa bersisiknya menebas pemimpin gerombolan langit hitam. Pemimpin gerombolan langit hitam juga merupakan makhluk terkenal di alam semesta. Dia jarang menunjukkan dirinya, karena dia telah tinggal di daerah rahasia Dagu kuno, tetapi dia sekuat pemimpin istana erosi surgawi dan pohon dunia yang paling kuat. Sial, pemimpin gerombolan langit hitam meraung. Ukiran emas muncul di kristal hitamnya. Ukiran yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh tubuhnya yang saleh, dan ruang di sekitarnya terkoyak. Binatang bertanduk emas merasakan lubang hitam terbentuk. 6 palu dihancurkan di Golden Hornet Beast, dan 6 pusaran air ruang hitam terbentuk di bawah teknik khusus yang dicampur dengan teknik warisannya. Semua menjadi gelap. Cahaya benar-benar tertelan di bawah gerakan pemimpin gerombolan langit hitam, dan Luo Feng, di wilayah Sungai 9 Harimau, merasakan 6 pusaran air berlomba ke arahnya. Peng! Di bawah sayap, ke-6 pusaran ruang angkasa hancur, dan sayapnya mengenai dada pemimpin gerombolan langit hitam. Hua! Pemimpin gerombolan langit hitam memantul dan berguling melalui Sungai 9 Harimau. Segala sesuatu di sekitar mereka dimusnahkan sebelum mulai pulih perlahan. Luar biasa, binatang bertanduk emas, kata pemimpin gerombolan langit hitam. Aku bukan tandinganmu. Pemimpin gerombolan langit hitam meraung dan terbang keluar. Golden Hornet Beast tidak menghentikannya. Karena Beast God Armor, Luo Feng dapat menggunakan setiap bagian tubuhnya untuk bertarung, dan bagian yang paling kuat adalah tanduknya. Namun, dia tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk membunuh pemimpin gerombolan langit hitam, yang memiliki kualitas tubuh dewa yang sama dengan dia. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengintimidasinya. Pemimpin gerombolan langit hitam menoleh dan mentransmisikan suara begitu dia keluar dari wilayah Sungai 9 Harimau. Binatang bertanduk emas, kamu tidak seharusnya berada di sini. Aku mengagumi kekuatanmu karena kamu lebih kuat dariku. Tapi pergilah jika kamu ingin bertahan. Jika tidak, tuanku akan membunuhmu. Pemimpin gerombolan langit hitam terbang ke dalam kegelapan. Kata-kata pemimpin gerombolan langit hitam mengejutkan Luo Feng. Tuannya, gumam Luo Feng.
Master gerombolan langit hitam adalah penguasa alam semesta tingkat atas, dan dia sulit dibunuh bahkan oleh penguasa alam semesta, tapi dia memiliki seorang master. Di mana Anda menyembunyikan black metal kelima, Guru? Luo Feng mengerti bahwa ini bukan tugas yang mudah. Tunggu dan lihat saja. Aku akan melihat siapa penguasa pemimpin gerombolan langit hitam ini. Aku bahkan tidak takut pada penguasa tertinggi alam semesta. Luo Feng terus bergerak maju, menginjak gelombang emas. Binatang bertanduk emas berada di pusat sungai 9 harimau, dan dia terus berjalan, bergerak lebih dalam ke wilayah rahasia. Dikelilingi oleh sungai 9 harimau yang bergulir, binatang bertanduk emas maju dan menembus jalannya dengan hati-hati. Dalam kegelapan yang jauh, binatang bertanduk emas itu sedang menuju ke istana guru. Kita harus menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkan dia mengganggu guru. Silver Dragon, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Itu sama untukmu. Aku mungkin tidak bisa menghentikannya, tapi langit hitam kamu pasti bisa. Kekuatan kita mungkin sebanding, tapi tubuh dewamu jauh lebih besar dariku. Dengan tubuh dewa yang begitu besar, kamu mungkin bisa mengganggunya terus-menerus. Dan menahannya untuk waktu yang lama. Tapi kamu mundur setelah kekalahan pertamamu. Tidakkah kamu tahu bahwa keagungan guru tidak boleh dikompromikan? Namun kamu memaafkan tindakan binatang bertanduk emas yang menyusup ke dalam istana guru? Tidak, naga perak. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang kau kira. Jika dia benar-benar ingin menyingkirkanku dari jejaknya, tidak mungkin aku bisa menghentikannya. Apa? Kamu tidak bisa menghentikannya? Mungkinkah dia master alam semesta? Bahkan jika tidak, kekuatannya sebanding, kata pemimpin gerombolan langit hitam. Kita akan mengambil langkah demi langkah. Biarkan dia bertemu dengan guru untuk saat ini. Karena dia tidak mau mengindahkan nasihat saya, jika dia dimusnahkan, kita tidak bisa disalahkan. Jika dia bertemu tuan kita dan menyebabkan gangguan, satu-satunya tujuan dia adalah menghadapi pemusnahan. Itu benar, kata suara dingin lainnya. Binatang bertanduk emas itu akan menyesali ini. Ayo pergi. Pemimpin gerombolan langit hitam, bersama dengan sosok kecil lainnya di tubuhnya, menghilang dengan cepat ke dalam kegelapan. Gelombang emas melonjak ke depan dengan cepat dan menyapu ruang kosong, membersihkan semua rintangan di jalannya. Golden Hornet Beast mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Kata-kata pemimpin gerombolan langit hitam membuatnya berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang telah diatur oleh guru tamu Gunung Duduk. Sebelumnya, papan logam hitam ketiga ditemukan bersama ksatria hijau dan ksatria ungu, itu pasti penguasa alam semesta. Adapun papan black metal keempat, dia harus bertemu dengan craftsman master. Sekarang, untuk kepingan kelima papan black metal terakhir ini mungkin akan menjadi pengalaman yang luar biasa juga. Jika dia bisa memperbudak pemimpin gerombolan langit hitam, tuan ini setidaknya harus menjadi penguasa alam semesta, Luo Feng berspekulasi. Mengikuti isyarat intens dari papan black metal, Golden Hornet Beast maju secara progresif. Setengah jam kemudian, tidak ada lagi penghalang di jalan. Jelas, semua bentuk kehidupan khusus lainnya khawatir setelah menyaksikan kehilangan yang diderita pemimpin gerombolan langit hitam. Mereka menyerah mencoba menghentikan binatang bertanduk emas ini. Binatang bertanduk emas yang menyebalkan itu. Beraninya dia mengganggu tuan? Dia memang sangat kuat, tuan langit hitam dikalahkan olehnya. Kita lihat saja nanti, ketika dia bertemu dengan guru, dia akan menyesalinya. Tapi saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Golden Hornet Beast samar-samar bisa merasakan bentuk kehidupan khusus lainnya diam-diam mengawasinya dari jauh, tetapi mereka tidak mengganggunya, jadi dia tidak ingin memperhatikan mereka. Setengah jam setelah dia mulai, di tengah kabut gelap di depan, sudut istana besar mulai muncul secara tidak jelas. Istana yang menjulang tinggi ini sepenuhnya diselimuti dengan lapisan merah darah, dan satu sudut yang terungkap benar-benar tidak dapat dipercaya. Sebuah istana. Golden Hornet Beast memanipulasi Nine Tiger River untuk maju dengan kecepatan tinggi, dan segera, dia tiba di pintu utama istana. Pintu-pintu itu tampak biasa, tetapi mereka memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di atas pintu, ada 3 set ukiran rahasia yang sangat rumit. Meskipun mereka tidak dapat dipahami, arti dari 3 kata itu langsung ditransmisikan ke dalam pikirannya, Istana Awan Darah. Istana Awan Darah. Mengendarai ombak emas yang bergulir di depan istana, wajah binatang bertanduk emas menunjukkan ekspresi terkejut. Istana Awan Darah yang legendaris? Papan logam hitam kelima ada di sini di Istana Awan Darah.
Luo Feng bertanduk emas tersambar petir. Pada saat yang sama, di Pulau Redbat yang jauh, saat tubuh penduduk bumi aslinya mendapat berita ini, ia terhubung dengan alam semesta virtual tanpa penundaan dan memulai penyelidikan yang disengaja. Luo Feng tidak asing dengan Istana Awan Darah. Itu sangat menonjol di antara miliaran makhluk super hebat dari berbagai ras di alam semesta. Namun dimanapun Istana Awan Darah dilalui menjadi lautan pembantaian berdarah. Blood Cloud Master adalah karakter yang anehnya jahat. Setiap kali dia menemukan makhluk agung tertentu merusak pemandangan, dia akan membunuh tanpa berpikir dua kali, dan pembunuhan itu meluas ke rumah makhluk agung itu. Kadang-kadang, dia bahkan akan menyerang inti wilayah ras. Ketika dia memiliki target dalam pikirannya, dia membunuh tanpa ampun. Namun, sejauh latar belakangnya, identitasnya, dari ras apa dia berasal, dan kekuatannya yang sebenarnya, semua ini tidak diketahui. Semua yang diketahui tentang dia adalah bahwa Istana Awan Darahnya adalah harta sejati tipe istana terbang. Kembali ketika merajalela di alam semesta, itu membunuh tak terhitung jumlahnya dan membuat musuh dengan hampir 99% dari semua kekuatan di alam semesta. Ada banyak penguasa alam semesta yang menginginkan dia mati, tetapi meskipun Tuan Istana Awan Darah adalah seorang penyendiri, dia sangat kuat sampai-sampai memusnahkan dua Tuan Alam Semesta sendirian. Jumlah penguasa alam semesta yang jatuh di tangannya bahkan lebih mengkhawatirkan. Selain itu, saat dia merasakan bahwa situasinya mungkin tidak menguntungkan baginya, dia akan melarikan diri dari tempat kejadian di Istana Awan Darahnya dengan kecepatan tinggi. Selama bertahun-tahun, tidak ada makhluk hebat yang bisa menampung Master Istana Awan Darah ini. Dan jika ada kekuatan yang berhadapan langsung dengan Blood Cloud Palace Master, dia akan bereaksi seperti orang gila yang mengoceh dan memunculkan segala macam metode pembalasan untuk menghadapi lawannya. Orang gila yang jahat, kuat dan misterius. Ini adalah Tuan Istana Awan Darah. Tidak ada yang tahu di mana rumahnya, apa ambang batas kekuatannya yang sebenarnya, apakah dia adalah bentuk kehidupan khusus, atau apakah dia berasal dari ras tertentu. Segala sesuatu tentang dia adalah misteri. Karena dia selalu mengenakan jubah perang berwarna merah darah dan mengenakan topeng berwarna merah darah, penampilan aslinya juga merupakan sebuah misteri. Selama saat-saat paling gila, dia pernah membuat seluruh alam semesta membencinya sementara dia terus hidup dengan tenang dan nyaman dan bahkan memusnahkan dua penguasa alam semesta. Pertempuran antara penguasa alam semesta selalu dekat, pemenangnya selalu sulit diprediksi. Namun dia telah membunuh dua. Ini adalah bukti kuat betapa kuatnya dia. Rumor mengatakan bahwa Master Istana Awan Darah berasal dari manusia, karena tidak peduli seberapa jahatnya Blood Cloud Palace Master membunuh dan memusnahkan banyak nyawa, termasuk makhluk hebat dari Ancestral God School, Northern Territory Alliance, Klan Kristal, Klan Penjara, Klan Serangga, Klan Iblis, ras robot, dan aliansi binatang luar angkasa, ras manusia selalu bebas dari bahaya. Adapun aliansi 9 wilayah dan lainnya, yang kekuatannya satu tingkat lebih rendah, mereka pasti akan sangat menderita. Jika penguasa alam semesta dari ras tertentu dibunuh oleh Blood Cloud Palace Master, yang terbaik adalah membiarkan masalah itu berlalu. Jika balapan memutuskan untuk terus bertarung, mereka akan menderita kerugian yang lebih besar. Bagaimanapun, bahkan berbagai kekuatan teratas di sekolah Dewa Leluhur tidak berhasil dalam berurusan dengan Tuan Istana Awan Darah ini. Istana Awan Darah, kata binatang bertanduk emas. Itu mengangkat kepalanya untuk melihat 3 kata terukir di atas pintu istana. Kembali ketika Master Istana Awan Darah merajalela di alam semesta, begitu penuh kesombongan seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya, dia jelas merupakan kehadiran yang sangat kuat secara misterius. Namun, sejak masa kejayaan itu, desas-desus tentang dia telah berkurang. Dia akhirnya mulai menghilang dari tempat kejadian. Setelah itu, dia hanya muncul 2 kali. Terakhir kali dia muncul adalah sekitar 3 juta era yang lalu. Dia telah menghilang terlalu lama. Belum ada berita sama sekali, dan berbagai kekuatan alam semesta berspekulasi bahwa Blood Cloud Palace Master pasti salah satu penguasa alam semesta yang menyamar, dengan asumsi identitas lain. Tapi penyamaran ini tidak diperlukan lagi sekarang. Jadi dia belum membuat penampilan lain. Luo Feng selesai mencari informasi rinci yang relevan yang dia temukan di alam semesta virtual. Dia hanya punya satu pikiran dalam pikirannya. Ini adalah orang gila yang kuat. Dia adalah seorang penyendiri yang bebas dari semua kendala dan keterikatan. Bahkan kekuatan top yang melawannya menderita pada akhirnya.
Siapapun yang datang untuk memprovokasi dia, hanya harus bertarung. Siapa yang tahu bahwa Istana Awan Darah bersembunyi di sini? Dan dengan pemimpin gerombolan langit hitam menjaganya? Luo Feng tercengang. Tidak heran tidak ada satupun makhluk hebat yang dapat menemukannya. Lagi pula, para penguasa alam semesta tidak terlalu peduli untuk mengunjungi daerah rahasia kuno, dan para ksatria alam semesta biasa bahkan tidak akan bisa mencapai pintu dengan penjagaan pemimpin gerombolan langit hitam. Berbagai ras alam semesta hanya tahu bahwa ini adalah wilayah pemimpin gerombolan langit hitam. Apa yang tidak mereka ketahui, adalah bahwa ini sebenarnya adalah rumah dari Tuan Istana Awan Darah. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya masuk atau tidak? Ketenaran Master Istana Awan Darah sangat luar biasa, kekuatannya sangat kuat, dan dia telah membunuh 2 penguasa alam semesta seorang diri. Berdasarkan perkiraan yang dihitung, kekuatannya pasti sangat mirip dengan pemimpin kota Primal Chaos. Tidak heran pemimpin gerombolan Black Sky begitu percaya diri sebelumnya. Selain itu, Istana Awan Darah adalah harta sejati tipe istana terbang. Namun, berdasarkan apa yang bisa dia rasakan, papan logam hitam itu berada di dalam harta karun tipe istana ini. Bagaimana kalau aku memasuki harta sejati ini? Golden Hornet Beast ragu-ragu untuk sementara waktu tetapi dengan cepat mengambil keputusan. Tujuan utama harta karun tipe istana terbang adalah untuk melindungi pemiliknya. Aku belum pernah mendengar Istana Awan Darah ini mampu menjebak makhluk hebat. So, pintu istana terbuka. Tidak ada lagi keraguan. Golden Hornet Beast menyusut seukuran Nine Tiger River segera saat terbang lurus ke pintu istana. Terbang melewati pintu, dia mencapai alun-alun umum yang besar dan luas dari mana dia memiliki 3 istana yang jauh. Istana utama berada di tengah, sedangkan 2 lainnya adalah istana samping. Secara tidak jelas, dia bisa melihat bahwa sepertinya ada istana lain di belakang istana utama. Itu pasti di istana utama. Golden Hornet Beast bisa dengan jelas merasakan isyarat intens dari tempat dia berada, jadi dengan kecepatan tinggi, dia terbang ke arah istana utama. Istana utama memancarkan aura pembunuh dan sombong yang sepertinya tidak mengenal batas. Saat Golden Hornet Beast masuk, tahta merah darah di istana utama adalah pemandangan pertama yang menyambutnya. Tapi tidak ada seorang pun di atas tahta. Di mana Tuan Istana Awan Darah? Mungkinkah dia tidak ada di sini? Dia adalah penguasa Istana Awan Darah. Saat aku masuk, dia seharusnya bisa merasakan kehadiranku. Kenapa dia tidak menunjukkan dirinya? Pikiran seperti itu mengalir di benak Golden Hornet Beast, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Dia harus bertindak. Setelah memberi isyarat, dia dengan cepat tiba di ruang belakang istana utama. Istana ini dibagi menjadi istana utama, beberapa istana samping lainnya, dan banyak ruang belakang. Golden Hornet Beast bergerak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan di sepanjang koridor. Ini dia. Dia menabrak jalan melalui pintu dan masuk dan menemukan jalan ke ruang rahasia. Saat masuk, pemandangan yang menyambut Golden Hornet Beast agak mengejutkan. Di ruangan ini, ada sejumlah besar barang berharga yang memancarkan berbagai jenis aura kuat. Dilihat dari aura mereka, pasti ada sejumlah besar bahan berharga di antara mereka. Ada sejumlah harta yang mengejutkan di dalam ruangan. Bahkan sekilas, dia bisa melihat setidaknya beberapa puluh ribu harta, di mana pasti ada sebanyak 100 harta sejati. Berdasarkan penilaian Luo Feng, ini seharusnya hanya harta sejati biasa. Apakah ini gudang harta karun? Luo Feng bertanya-tanya, tapi pintunya didorong terbuka begitu mudah. Tidak, ini adalah Istana Awan Darah, bagaimana tuannya bisa begitu percaya diri? Hanya meletakkan semuanya di tempat terbuka? Dugaanku, bagi Tuan Istana Awan Darah, ini mungkin tidak berharga setelahnya. Semua, ratusan harta karun sejati, puluhan ribu harta karun, sejumlah besar materi. Semuanya memberi ruang harta karun ini nafas kehidupan yang tak terbatas. Namun Golden Hornet Beast hanya memiliki mata untuk satu item yang ditempatkan tepat di tengah bahan, sepotong papan logam hitam yang tampaknya tidak lengkap. Potongan kelima. Namun, Golden Hornet Beast merasa aneh. Mungkinkah ini benar-benar mudah? Seutas kekuatan dewa melesat keluar dari ujung runcing tanduk Golden Hornet Beast dan menembus papan logam. Sangat cepat, bagian terakhir dari informasi dari 9 volume manual melonjak ke dalam kesadaran Luo Feng dengan cara yang hiruk-pikuk dan tidak terkendali. Luo Feng sudah mendapatkan 4 logam hitam, dan setelah mendapatkan informasi dari yang kelima, manual 9 volume menjadi lengkap.
Hanya setelah dia berhasil mendapatkan 9 volume manual yang lengkap, dia menyadari betapa luar biasanya manual itu. Menakjubkan. Binatang bertanduk emas menutup matanya. Kata-kata di 9 volume manual terus mengambang di benaknya, dan kombinasi kata-kata itu sendiri membentuk gambar ukiran raksasa. Setiap huruf adalah bagian dari gambar ukiran, dan menggabungkannya membuat gambar ukiran lebih kompleks daripada miniatur alam semesta. Sungguh luar biasa, huruf-huruf dalam manual merupakan gambar ukiran? Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Luo Feng tercengang. Dia mengerti bahwa itu karena 9 volume manual telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Semakin dekat dengan asal alam semesta, semakin misterius itu. Seperti dewa binatang, bentuk mereka adalah manifestasi dari hukum. 9 volume manual bahkan ditolak oleh hukum operasi alam semesta, dan itu tidak bisa diajarkan. Untungnya, Sitting Mountain Geese menggunakan Heavenly Soul Crystal untuk menyebarkannya, tetapi dia hanya bisa meneruskannya ke satu kehidupan. Yang lain, seperti teknik warisan tertinggi, dianugerahkan oleh alam semesta secara langsung. Tapi 9 volume manual ditolak oleh alam semesta, yang berarti manual itu lebih kuat daripada teknik warisan tertinggi. Dan itu tidak bisa diciptakan oleh penguasa alam semesta. Golden Hornet Beast linglung di depan Black Metal. Dia senang melihat manual yang lengkap, tetapi dia segera pulih. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus pergi sekarang. Golden Hornet Beast memasukkan logam hitam itu ke dalam cincin dunianya menggunakan kekuatan sucinya dan melirik barang-barang berharga di sampingnya. Hong! Sebuah kekuatan yang kuat tiba dan meresap ke seluruh Istana Awan Darah. Waktu dan ruang di Istana Awan Darah sepenuhnya dikendalikan. Riak luar angkasa dihentikan sementara. Tidak, Golden Hornet Beast terkejut. Ini adalah Master Alam Semesta? Binatang bertanduk emas itu menoleh dan melihat makhluk ganas berjalan masuk. Dia mengenakan jubah berapi-api dan memiliki 2 tanduk emas di kepalanya. Dia juga mengenakan topeng, dan ekornya terlihat di bagian belakang armornya. Dia berhenti dan menatap Golden Hornet Beast. Pemimpin Istana Awan Darah, kata Golden Hornet Beast, berbalik. Seorang Master Alam Semesta, pikir Luo Feng. Terus, binatang bertanduk emas? Pemimpin Istana Awan Darah menatapnya, lalu berjalan ke arahnya. Kamu benar, aku pemimpin Istana Awan Darah. Namun, tubuhnya yang saleh mulai berubah. Jubah berapi-api menjadi baju besi cian biasa. Auranya berubah. Keganasan menjadi ketenangan. Tanduk emas berubah menjadi kristal, dan topeng itu menghilang, memperlihatkan wajah yang familiar. Take Guru, Golden Hornet Beast berseru, bingung dengan pemandangan itu. Pemimpin Istana Awan Darah telah berubah menjadi bentuk tuan duduk gunung tamu. Auranya persis sama dengan Sitting Mountain Geese, dan selain auranya, kekuatan yang dia pancarkan lebih kuat dari Primal Chaos City Leader, yang tidak bisa ditiru. Luo Feng, Sitting Mountain Geese tersenyum dan berkata, apakah Anda mengharapkan ini terjadi? Golden Hornet Beast berkedip dan mengingat percakapannya dengan Sitting Mountain Geese di sektor Bisgat. Luo Feng telah bertanya apakah perlu percobaan baginya untuk mendapatkan Black Metal kelima, dan Sitting Mountain Geese telah memberinya jawaban yang ambigu. Luo Feng penasaran dan terus bertanya, tapi Sitting Mountain Geese menolak untuk menjawabnya. Di luar istana utama Istana Awan Darah, Sitting Mountain Geese melihat aliran udara hitam tak berujung di ruang di kejauhan. Golden Hornet Beast disesuaikan dengan ukuran Sitting Mountain Geese dan berdiri di hadapannya seperti singa. Guru, saya tidak berharap pemimpin Istana Awan Darah menjadi Anda, kata tubuh binatang bertanduk emas. Tidak heran tidak ada yang bisa berurusan dengan Istana Awan Darah. Blood Cloud Palace hanyalah tubuh yang aku buat. Sitting Mountain Geese melihat keluar angkasa dan menghela nafas. Meskipun itu hanya tubuh, itu sekuat pemimpin kota Primal Chaos. Itu cukup untuk menjelajahi alam semesta. Mengapa kamu menyamar sebagai pemimpin Istana Awan Darah? Mata Golden Hornet Beast berkilauan dengan kebingungan. Sitting Mountain Geese tidak membutuhkan penyamaran apapun, mengingat kekuatannya. Karena kamu, kata tamu gunung duduk. Saya, binatang bertanduk emas itu bingung. Tamu gunung duduk mengangguk. Ya, tepatnya, ini adalah identitas yang saya siapkan khusus untuk murid ketiga saya. Siapapun yang memenuhi persyaratan saya akan mewarisi posisi ini. Pemimpin Istana Awan Darah. Mewarisinya. Golden Hornet Beast tercengang. Brengsek, pikir Luo Feng. Guru membawa saya masalah.
Pemimpin Istana Awan Darah adalah seorang maniak yang memiliki musuh di seluruh ciptaan. Semua kekuatan tidak menginginkan apapun selain kematiannya. Dan guru sepertinya ingin saya mewarisi posisi itu. Sama seperti saya mengkultivasi saudara kedua Anda, seru Sitting Mountain Guest, saya menciptakan identitas lain, Tuan Penjara Utara. Ketika saudara kedua Anda cukup kuat, saya akan membuatnya mewarisi posisi itu. Apa? Golden Hornet Beast bahkan lebih terkejut. Pemimpin Istana Awan Darah dan Tuan Penjara Utara. Keduanya adalah tubuh yang dibuat oleh Sitting Mountain Guest. Master Penjara Utara adalah makhluk tertinggi yang jahat yang sama terkenalnya dengan pemimpin Istana Awan Darah. Dia memiliki harta sejati tipe Istana Terbang, Penjara Utara, yang memiliki kekuatan menyegel dan menekan. Ketika dia melawan musuhnya, dia suka menjebak mereka di dalam penjara, dan jika mereka tidak memiliki teknik cloning, mereka harus menggunakan penghancuran diri. Dia bahkan lebih kuno dari pemimpin Istana Awan Darah, makhluk jahat yang terkenal di awal alam semesta, tetapi dia menghilang sesudahnya. Aku bermaksud agar saudara laki-lakimu yang kedua mewarisi posisi Tuan Penjara Utara. Duduk Mountain Guest menggelengkan kepalanya. Namun, dia masih gagal memuaskanku setelah selamanya, itulah sebabnya aku membuat Guru Penjara Utara menghilang. Kakak keduamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi dia. Luo Feng terkejut, membuatnya menghilang. Saya tidak punya banyak harapan untuk saudara kedua Anda, itulah sebabnya saya mencurahkan seluruh waktu dan energi saya untuk Anda. Tamu gunung duduk tersenyum dan menatap Luo Feng. Jika saudara kedua mengecewakanmu, aku mungkin mengecewakanmu suatu hari nanti, kata Golden Hornet Beast dan menundukkan kepalanya. Duduk gunung tamu tersenyum. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu lebih baik dari saudara keduamu ketika kamu berhasil mengendarai Star Tower. Star Tower sangat kuat. Satria alam semesta, penguasa alam semesta, dan bahkan penguasa tertinggi alam semesta tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Yang lebih lemah tidak memiliki kemauan yang cukup kuat. Sangat mengesankan bagimu untuk bertahan hidup atau mati sebagai pewaris sektor. Yang mengatakan, meskipun kamu lebih baik dari saudara keduamu, kamu masih belum memenuhi tujuanku. Sasaran. Golden Hornet Beast menatap gurunya. Tuan tertinggi alam semesta, kata tamu gunung duduk. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan keinginannya yang sebenarnya di depan Luo Feng. Ketika kamu menjadi master tertinggi alam semesta, aku akan berhasil. Jika saudara keduamu menjadi master tertinggi alam semesta, aku juga akan berhasil. Namun, saya tidak berpikir itu mungkin dia bisa menjadi master tertinggi alam semesta, karena dia berjalan di jalan yang salah. Luo Feng terkejut. Kakak laki-laki tertua dan saudara laki-laki keduanya adalah penguasa alam semesta. Namun Sitting Mountain Guest masih kecewa dan melatih murid ketiga. Ternyata Sitting Mountain Guest ingin muridnya menjadi master tertinggi alam semesta. Ide yang gila. Hanya ada beberapa master tertinggi alam semesta di alam semesta. Sebuah ras akan menjadi ras puncak jika hanya memiliki satu master tertinggi alam semesta. Dan sebuah kekuatan akan menjadi negara adidaya jika ada. Bahkan penguasa tertinggi alam semesta yang menjelajahi alam semesta sendirian adalah makhluk terbesar dan abadi. Sudah luar biasa bahwa Sitting Mountain Guest dapat mencapai level itu sendiri, tetapi dia ingin menjadikan muridnya sebagai master tertinggi alam semesta. Gila. Namun, Luo Feng tidak bisa tidak mengagumi gurunya. Sitting Mountain Guest melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia telah mengembangkan garis keturunan dari Flamegat Rache dan penduduk bumi, dan dia bahkan membuat harta karun yang luar biasa seperti Force Armor dan Original Soul, yang mudah dia ciptakan. Dia bahkan menciptakan harta sejati tertinggi, Menara Bintang. Sangat sulit untuk menjadi master tertinggi alam semesta, kata Sitting Mountain Guest. Kamu tidak akan pernah menjadi master tertinggi alam semesta jika kamu terus berlatih sendirian. Setiap master tertinggi alam semesta menjadi satu karena pengalaman dan keberuntungan mereka, tetapi mereka semua menjadi master tertinggi alam semesta melalui darah dan api. Anda tidak dapat melatih diri sendiri dengan pembunuhan berlebihan karena ikatan yang Anda miliki dengan ras Anda. Itulah sebabnya saya memberi Anda identitas pemimpin Istana Awan Darah. Tidak ada yang akan tahu siapa Anda, dan musuh Anda ada di seluruh alam semesta. Begitu Anda muncul di alam semesta, semua musuhmu akan berlomba ke arahmu. Duduk gunung tamu menatap Luo Feng. Kamu akan tumbuh dengan semua pelatihan yang kamu miliki dari musuhmu. Ini adalah cara terbaik yang saya tahu untuk mengembangkan master tertinggi alam semesta.
Mereka akan mengenaliku. Golden Hornet Beast mengedipkan matanya dan linglung. Mereka tidak akan. Sitting Mountain Gaze melambaikan tangannya, dan mutiara berdarah muncul. Ini adalah harta karun sejati khusus yang disebut Blood Cloud Pearl. Itu bisa mengubah auramu dan bahkan menyamarkan armormu. Tidak ada yang bisa mengenalimu, dan harta sejati tipe istana terbang Blood Cloud Palace juga akan menjadi milikmu. Tentu saja, jika kamu mengecewakanku, aku akan mengambil kembali Blood Cloud Palace dan Blood Cloud Pearl seperti yang kulakukan pada saudara keduamu. Duduk Gunung Tamu menatap Golden Hornet Beast. Muridku, ini akan menjadi perjalanan baru bagimu ketika kamu menjadi pemimpin Istana Awan Darah. Apakah kamu berani menerimanya?